she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Ditahan Madura United 2-2, Persib Bandung kembali keluhkan jadwal padat. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kembali mengeluhkan jadwal padat yang dihadapi anak asuhnya usai bermain 2-2 melawan Madura United di pekan ke-7 Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Ia mengaku sudah menyarankan agar jadwal diubah tetapi ditolak PT LIB. Laga Madura United vs Persib Bandung itu berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 malam WIB. Kedua tim harus puas berbagi satu angka. 2 gol Madura United diborong Lulinya, 7-61. Sementara, Persib membalas lewat Tirone Del Pino, 30, dan Adam Alis, 31. Hodak mengaku sudah memprediksi sebelumnya bahwa laga ini berat, terbukti timnya harus kebobolan lebih dulu. Babak pertama, kecuali gol mereka yang sedikit berbau keberuntungan, kami bermain dengan sangat baik. Kami mencetak 2 gol dan mempunyai beberapa peluang, kata Hodak usai laga, dikutip Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Memasuki babak kedua, lanjutnya, para pemainnya mengalami kelelahan, hingga akhirnya Lulinya berhasil mencetak gol keduanya. Situasi itu diakui Hodak diakibatkan jadwal padat yang dilalui dalam 17 hari. Itu alasan kami bisa kebobolan dan kami mulai melambat. Ini adalah laga kelima kami dalam 17 hari. Ini kenapa kami meminta untuk mengubah jadwal tapi mereka, PT LIB, menolaknya, keluh Hodak. Dan saya sudah tahu sebelumnya ini akan terjadi, jadi kelelahan menjadi masalah di babak kedua, imbuh pria asal Kroasia itu. Hodak menilai secara mental para pemainnya sudah bermain bagus. Terbukti hingga saat ini, Persib Bandung belum mengalami kekalahan di 7 laga yang telah dijalani di Liga 1 2024/2025. Dan terakhir kami kalah itu di Liga musim lalu. Jadi tentunya secara mental masih bagus. Tapi seperti sebelumnya saya katakan, ini karena kelelahan. Ini laga kelima dari 17 hari. Ditambah ada perjalanan, tandasnya. Senada dengan sang pelatih, Adam mengakui tidak mudah bagi Persib Bandung untuk bisa mengalahkan Madura United. Mewakili pemain, ia kecewa karena hanya bisa memetik 1 angka. Di babak pertama kami main dengan bagus, dan setelah babak pertama kami mengalami kelelahan. Tapi walaupun begitu, kami semua pemain jujur dengan hasil ini kecewa, tapi kami harus bersyukur mendapatkan 1 poin, ujar Adam. Mungkin kami ke depan akan lebih berbenah lagi. Kami bersyukur dapat 1 poin, tandasnya. Hasil ini membuat Persib tertahan di posisi 4 klasemen sementara dengan 13 poin. Sedangkan Madura United menempati posisi 17 dengan 3 angka. Pelatih Madura United tak puas ditahan imbang Persib Bandung. Madura United bermain imbang saat menjamu Persib Bandung dalam laga lanjutan Liga 1 2024/2025. Bertanding di Stadion Bangkalan, Madura, Sabtu tanggal 28 September tahun 2024. Duel kedua tim berakhir dengan skor 2-2. Madura United unggul lebih dulu lewat gol cepat pada menit ke-7. Gol Sapeh kerap disumbangkan sang kapten Lulinya melalui tendangan melengkungnya. Namun, Persib Bandung bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-30 lewat gol Tirone Del Pino. Pemain asal Spanyol tersebut berhasil mencetak gol usai memanfaatkan umpan silang Ciro Alves. Skuad Maung Bandung kembali mencetak gol di menit ke-31. Kini giliran Adam Alis yang sukses menjebol gawang Madura United yang dikawal Dida.
Madura akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-61. Lulinya kembali menjadi mimpi buruk bagi Persib setelah mencetak gol hasil umpan Jordi Wehman. Caretaker Madura United, Rahmat Basuki, mengaku tidak puas dengan hasil akhir timnya di laga kali ini. Dia menilai anak asuhnya sempat kehilangan konsentrasi sehingga membuat tim tamu mencetak 2 gol. Kalau melihat hasil sebetulnya kami kurang puas, tapi itulah sepak bola, kita harus menerima, kita harus bersyukur dengan hasil ini. Mungkin banyak yang saya harus perbaiki lagi, terutama konsentrasi pemain dari menit awal hingga terakhir, ucap Rahmat usai laga. Rahmat menyebut timnya banyak melakukan kesalahan mendasar. Hal ini menjadi perhatian penting tim pelatih agar di laga berikutnya tidak terulang kembali. Karena seharusnya kita tak kebobolan dengan cara-cara seperti itu, dan juga banyak sekali kesalahan mendasar yang dilakukan pemain, terangnya. Mudah-mudahan ke depan kita ada persiapan yang cukup, setelah lawan Persib ini kita akan perbaiki semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan, tambahnya. Gagal raih kemenangan dari Madura United, Bojan Hodak, kami mengalami kelelahan. Persib Bandung gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang dengan Madura United 2-2 pada pertandingan tandang BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Bangkalan, Madura, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Pada pertandingan tersebut, Persib sempat tertinggal lebih dulu 1-0 melalui gol Lulinya menit 7. Kemudian skuad Maung Bandung berhasil membalikkan keadaan menjadi 1-2. Melalui gol Tirone Del Pino dan Adam Alis menit 30 dan 31. Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan oleh skuad Maung Bandung. Pasalnya, di babak kedua tepatnya menit 61 Lulinya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui laga tandang pekan ke-7 kompetisi BRI Liga 1 2024/2025 tidak mudah. Selain bermain tandang, skuad Maung Bandung juga tidak memiliki waktu recovery yang cukup, karena padatnya jadwal. Laga yang berat, sudah saya sampaikan sejak sebelum pertandingan, kata Bojan Hodak usai pertandingan. Saat babak pertama, Bojan Hodak menilai skuad Maung Bandung tampil bagus. Hal itu terbukti dengan 2 gol yang dapat dicetak oleh anak asuhnya dan Persib unggul 1-2. Babak pertama, kecuali gol mereka yang sedikit berbau keberuntungan, kami bermain dengan sangat baik. Kami mencetak 2 gol dan mempunyai beberapa peluang, ungkapnya. Memasuki babak kedua, penampilan Persib mulai melambat, sehingga tim tuan rumah mampu mencetak gol sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Menurut Bojan Hodak, melambatnya penampilan skuad Maung Bandung lantaran kelelahan. Pasalnya, sebelum berangkat ke Madura pasukannya harus melalui jadwal padat baik di BRI Liga 1 maupun AFC Champions League, ACL, 2024/2025. Tapi di babak kedua pada dasarnya kami mengalami kelelahan dan itu alasan kami bisa kebobolan dan kami mulai melambat. Ini adalah laga kelima kami dalam 17 hari, ungkapnya. Ini kenapa kami meminta untuk mengubah jadwal, tapi mereka menolaknya, dan saya sudah tahu sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Jadi kelelahan menjadi masalah di babak kedua, jelasnya. Potensi Mailson 5 di Depak Persib Bandung. Mailson 5, pemain yang didatangkan Persib Bandung di awal musim Liga 1 2024/2025, kini berada di bawah sorotan. Kritikan dari para suporternya, Bobotoh, terus berdatangan karena performanya yang dinilai masih jauh dari harapan. Dengan memasuki pekan ke-7, muncul pertanyaan apakah Mailson memiliki potensi untuk didepak dari tim. Sebagai pemain multifungsi, Mailson diharapkan dapat menambah daya serang tim dan menjadi cadangan bagi Davida da Silva dan Ciro Alves. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan potensi Mailson untuk berkontribusi di berbagai posisi. Dia bisa bermain di kedua sayap, di belakang penyerang, dan penyerang tengah. Dia bisa menjadi backup untuk semua posisi tersebut karena tahun lalu setiap saat David dan Ciro hilang di sana,
kami kerap bermasalah, ungkap Bojan. Namun, hingga saat ini, kontribusi Michelson masih minim. Terdapat 3 indikator yang mengisyaratkan bahwa Michelson berpotensi besar di Depak di putaran kedua Liga 1. Hingga kini, Michelson masih mencatatkan 0 gol dan 0 assist untuk Persib. Sebagai penyerang, catatan ini sangat mengecewakan. Tugas utama penyerang adalah mencetak gol, dan ketidakmampuannya dalam hal ini membuat posisinya terancam. Setelah menjadi starter di beberapa laga awal, menit bermain Michelson mulai berkurang. Dalam 2 laga terakhir, ia hanya tampil sebagai pemain pengganti, seperti saat melawan Madura United di pekan ke-7, di mana ia hanya bermain selama 17 menit. Penurunan menit bermain bisa menjadi sinyal bahwa pelatih mulai mempertimbangkan opsi lain. Bojan Hodak tidak segan-segan memberi ultimatum kepada Michelson. Pelatih asal Kroasia ini mengakui bahwa Michelson belum bisa beradaptasi dengan baik. Dia sudah berusaha keras, tapi belum menunjukkan performa terbaik, ujarnya. Bojan juga menegaskan bahwa jika performa Michelson tidak membaik, klub mungkin harus mencari pemain lain. Meski saat ini situasinya tampak sulit, Bojan Hodak masih memberikan kesempatan bagi Michelson untuk beradaptasi. Kita akan melihat apakah dia bisa beradaptasi. Jika tidak, kita harus mempertimbangkan pilihan lain, tuturnya. Dengan tekanan yang ada, menarik untuk menunggu apakah Michelson 5 dapat membalikkan keadaan dan membuktikan bahwa ia layak dipertahankan oleh Persib Bandung. Satu-satunya jalan bagi pemain asal Brasil ini adalah menunjukkan performa yang konsisten dan mencetak gol dalam waktu dekat. Persib siapkan David da Silva lawan Zhejiang FC. Striker andalan Persib Bandung, David da Silva, kembali mendapatkan kesempatan bermain pada pertandingan pekan ke-7 BRI Liga 1 2024/2025 menghadapi Madura United. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Bangkalan, Madura, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024, malam, David da Silva diberikan kesempatan bermain oleh pelatih Persib Bojan Hodak, setelah absen sejak pekan ketiga karena mengalami cedera. Namun, pemain asal Brasil ini hanya bermain beberapa menit menjelang berakhirnya laga untuk menggantikan Ciro Alves, yakni ketika memasuki menit 87. Menurut Bojan Hodak, David da Silva belum siap untuk tampil lebih lama, meskipun cederanya sudah pulih 100%. Pasalnya, secara fisik belum siap, apalagi sudah cukup lama absen. Mengenai David menderita cedera cukup lama. Secara fisik dia belum sepenuhnya siap. Kami bertanya pada dokter tim dan dia hanya diizinkan bermain 15 menit saja, kata Bojan Hodak. Mantan pelatih PSM Makassar ini menilai positif kembalinya David da Silva. Selain itu striker andalannya tersebut tidak merasakan nyeri dan tak ada keluhan. Sehingga, Bojan Hodak akan mempersiapkan David da Silva untuk pertandingan AFC Champions League, ACL, 2024/2025 menghadapi tim asal China, Zhejiang FC di Yellow Dragon Sports Center, Rabu, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Ini laga pertamanya lagi, cukup bagus, dia tidak merasakan nyeri dan kami bisa mendorong David untuk bermain lebih lama di laga berikutnya. Mungkin di China akan mendapat menit bermain lebih banyak, tegasnya. Pertandingan tandang menghadapi Zhejiang FC akan menjadi laga perdana bagi David da Silva memperkuat Persib di AFC Champions League 2024/2025. Pasalnya, pada pertandingan perdana AFC Champions League 2024/2025 menghadapi Port FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, David da Silva absen karena masih menjalankan program pemulihan cedera. Sanksi Komdis PSSI untuk Persib Bandung, Ferry Paulus, bisa jadi terberat. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, buka suara soal potensi hukuman untuk Persib Bandung dari Komdis PSSI buntut supporter rusuh.
Konteks hukuman untuk Persib Bandung ini berkaitan dengan masuknya ratusan bobotoh ke dalam stadion pasca laga melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Supporter Persib Bandung nekat merangsek ke dalam lapangan dan berbuat tindak kekerasan terhadap sejumlah pihak keamanan, buntut rasa kecewa atas kejadian di laga sebelumnya. Tepatnya di laga melawan Port FC pada matchday pertama fase grup FACL League 2 tahun 2024 sampai tahun 2025 yang juga diselenggarakan di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Menurut kabar yang beredar, bobotoh kecewa terhadap pihak manajemen Persib dan PT LIB akhirnya menggelar pertemuan di Jakarta pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2029. Hingga muncul potensi hukuman yang bisa dikenakan ke Maung Bandung. Ferry Paulus mengaku pihaknya enggan berbicara tentang kasus di laga Persib vs Port FC karena permasalahan itu merupakan ranah AFC sebagai penyelenggara. Lebih lanjut, PT LIB akan menyerahkan hasil diskusi kepada Komite Disiplin, Komdis, PSSI sebelum diambil keputusan terkait dengan sanksi untuk Persib. Mantan Exco PSSI itu menegaskan bahwa ia tidak bisa memastikan hukuman apa yang akan diterima Persib, namun potensi sanksi terberat bisa saja diberikan. Saya pikir kita sekarang tunggu apa yang akan dilakukan oleh Komdis PSSI. Kejadian kemarin itu menjadi pelajaran yang penting untuk Liga 1 ke depannya. Bisa jadi nanti sanksi yang terberat tentunya hukuman administrasi, pengurangan poin, dan seterusnya. Ini bisa menjadi sanksi yang berat, yang bisa diterima oleh klub. Tapi sekali lagi ini bukan ranah kami untuk membahas hukuman, kata Ferry Paulus. Hanya harapan yang bisa ditegaskan oleh Ferry dalam momen tersebut, yakni agar kejadian atau kasus yang sama tidak terulang kembali karena bisa merusak sepak bola Indonesia. Pasalnya kasus seperti itu bisa berdampak pada citra timnas Indonesia yang kini sedang berada dalam performa baik di kancah internasional. Saya minta kepada teman-teman semua agar ini menjadi satu bentuk keprihatinan kita. Agar sepak bola kita yang sudah berada di jalur baik tidak lagi menjadi benang kusut, ujar Ferry Paulus. Saya pikir kita sekarang tunggu apa yang akan dilakukan oleh Komdis PSSI. Kejadian kemarin itu menjadi pelajaran yang penting untuk Liga 1 ke depannya. Bisa jadi nanti sanksi yang terberat tentunya hukuman administrasi, pengurangan poin, dan seterusnya. Ini bisa menjadi sanksi yang berat, yang bisa diterima oleh klub. Tapi sekali lagi ini bukan ranah kami untuk membahas hukuman, kata Ferry Paulus. Hanya harapan yang bisa ditegaskan oleh Ferry dalam momen tersebut, yakni agar kejadian atau kasus yang sama tidak terulang kembali karena bisa merusak sepak bola Indonesia. Pasalnya kasus seperti itu bisa berdampak pada citra timnas Indonesia yang kini sedang berada dalam performa baik di kancah internasional. Agar sepak bola kita yang sudah berada di jalur baik tidak lagi menjadi benang kusut, ujar Ferry Paulus. Persib Bandung juga sedang dalam performa baik usai melakoni 6 pertandingan di Liga 1 2024 tanpa kekalahan. Tercatat 3 kemenangan serta hasil imbang mampu diraih Persib yang saat ini duduk di peringkat keempat klasemen sementara. Maung Bandung asuhan Bojan Hodak mengoleksi 12 poin, terpaut 5 angka dari Persebaya Surabaya di puncak klasemen. Persib akan menghadapi Madura United di pekan ke-7 Liga 1 2024 pada Sabtu, tanggal 29 September tahun 2024, di Stadion Gelora Bangkalan. Sukses cetak gol debut di Persib, Adam Alis justru kecewa. Adam Alis merasa kecewa karena gol debutnya tak bisa mengantarkan Persib meraih kemenangan. Adam Alis berhasil mencetak gol perdananya di Persib pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Tepatnya yakni saat Persib bertamu ke kandang Madura United pada laga pekan ke-7 Liga 1 2024/2025. Namun, gol Adam Alis tersebut belum berbuah 3 poin.
Persib harus puas berbagi poin dengan Madura United setelah mengakhiri laga dengan skor 2-2. Hasil ini rupanya membuat Adam Alis kecewa. Meski begitu, pemain berposisi sebagai gelandang itu tetap mensyukuri raihan 1 poin dari Madura United. Adam Alis juga menegaskan bahwa Persib akan segera berbenah untuk bisa meraih hasil lebih baik di laga selanjutnya. Kami, semua pemain kecewa dengan hasil ini, tapi kami harus bersyukur mendapatkan 1 poin. Kami ke depan akan lebih berbenah lagi, kata Adam Alis. Lebih lanjut, Adam Alis menilai kegagalan Persib mengalahkan Madura United karena kelelahan. Seperti yang diketahui, tim asuhan Bojan Hodak memiliki jadwal padat setelah jeda internasional bulan September. Persib tercatat harus melakoni 5 laga hanya dalam kurun waktu tak lebih dari 20 hari. Seperti yang coach bilang, ini game sulit. Di babak pertama kami main dengan bagus. Dan babak kedua kami mengalami kelelahan, ucap Adam Alis. Sementara itu, Persib kini juga gagal memangkas poin dari Persebaya yang berada di puncak klasemen. Maung Bandung saat ini bertengger di peringkat keempat dengan raihan 13 poin dari 7 laga. Poin tersebut terpaut 4 angka dari Persebaya. Persib terancam lengser dari 4 besar. Bojan Hodak kambing hitamkan jadwal padat Liga 1. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengkambing hitamkan jadwal padat usai timnya gagal meraih kemenangan atas Madura United di Liga 1 2024/2025. Persib Bandung sebenarnya diunggulkan ketika menghadapi Madura United pada pekan ke-7 Liga 1 2024/2025. Meski bertindak sebagai tim tamu, tim asuhan Bojan Hodak datang dengan rekor positif dari pertemuan musim lalu. Maung Bandung menyapu bersih 2 pertemuan dengan Madura pada final Championship Series Liga 1 2023/2024. Di samping itu, Madura juga dalam tren buruk usai belum meraih kemenangan hingga pekan ke-6 berakhir. Namun, Persib gagal memanfaatkan momentum itu ketika bertanding di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Beckham Putra dan kawan-kawan hanya bisa bermain imbang 2-2 dengan Laskar Sape Kerap. Persib sempat unggul 2-1 pada babak pertama berkat gol Tirone Del Pino dan Adam Alis. Sebelum akhirnya tim tuan rumah menyamakan kedudukan melalui lulinya pada menit ke-61. Bojan Hodak mengakui jika kekalahan timnya disebabkan kondisi pemain yang menurun pada babak kedua. Pada babak kedua, kami kelelahan dan itu alasan kami bisa kebobolan dan mulai melambat, kata Bojan selepas laga. Pelatih asal Kroasia itu mengkambing hitamkan jadwal padat Liga 1. Persib harus menjalani 5 pertandingan dalam 17 hari yang membuat pemain kelelahan. Ini adalah laga kelima kami dalam 17 hari. Ini kenapa kami meminta untuk mengubah jadwal. Saya sudah tahu sebelumnya, ini akan terjadi, jadi kelelahan menjadi masalah di babak kedua, jelas Bojan. Hasil ini membuat Persib terancam digusur dari 4 besar klasemen. Maung Bandung kini hanya terpaut 2 angka dari PSM Makassar yang berada di urutan kelima. Skuad Juku Eja baru bertanding malam ini melawan Persija Jakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul. Selain Liga 1, Persib juga tampil di AFC Champions League 2. Terdekat, Persib akan bertandang ke markas Zhejiang pada matchday kedua grup FAFC Champions League 2. Pertandingan tersebut digelar di Yellow Dragon Sports Center pada tanggal 3 Oktober tahun 2024.